Bagaimana cara Bapak menilai kemampuan peserta didik dan apa saja kriteria yang harus dipahami oleh peserta didik dalam pembelajarannya? Menilai peserta didik itu kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, karena kan kelas 7 ya, kelas 7 ya. Tapi sekarang SMP 25 kelas 7, 8, 9 sudah kurikulum Merdeka semua. Jadi kita pakai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dimana dari sana itu nanti akan kelihatan kegiatan-kegiatan yang memang dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu dinilai dalam asesmen formatif. Sedangkan nanti dari beberapa rangkaian kegiatan itu ya kegiatan pembelajaran yang memang modelnya beda-beda, nanti kita dari beberapa tema itu kita buat yang namanya asesmen sumatif. Itu untuk siswa normal ya. Kemudian untuk siswa yang inklusi, artinya di bawah 100 tapi masih 90, maka yang dilakukan adalah dengan kita menurunkan level kognitifnya. Jadi yang normal tuh kita memang sekarang berusaha untuk bisa meningkatkan siswa itu pakai level 3, 4, 5, 6. Jadi kan sampai 6 sampai 3 ya. Level itu sampai 3, tapi kalau kognitif sampai 6. Jadi C-nya ini C3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang inklusi itu pakai level 1, yaitu C1 dan C2 maksimal. Hingga memang kalau dikaitkan belajarnya ya berdiferensiasi, nilainya juga berdiferensiasi, penilaian itu berdiferensiasi. Itu untuk yang inklusi ya. Nah, inklusi itu nanti juga kelihatannya akan ada 2 juga, yaitu inklusi yang IQ-nya sangat di bawah 90, yaitu sekitar 60. Nanti itu dasarnya adalah dari namanya kalau dari Indonesianya rencana belajar individual atau dikatakan program individual itu ya, program individual. Itu rencana belajar individual ini atau RPI itu dasarnya dari tes psikolog. Jadi ada ahli, anak-anak yang khusus ini dilihat sampai di mana kemampuannya. Nah, di sana nanti itu dari RP itu baru dilihat kemampuan yang ada sesuai itu, maka di dalam RP drill-nya itu ada kita buat sendiri khusus, yaitu CP, TP, dan modul ajarnya, di mana asesmen formatifnya dan sumatifnya itu menyesuaikan CP, TP yang baru. Jadi kalau yang namanya inklusi itu ada 2 jenis. Inklusi yang mendekati normal, kita cuma turunkan levelnya ya. Inklusi yang sangat di luar normal itu beda lagi. Jadi kita membuat yang namanya RPI, di mana RPI itu rencana programnya dasarnya ya, adalah rekomendasi dari psikolog atau psikiater, psikolog ya, dalam lembaga psikologi yang menyatakan bahwa anak ini kemampuannya adalah ini dan seterusnya. Dari sana di drill down menjadi CP yang baru, TP yang baru, dan juga modul ajar yang baru. Itu untuk pembelajarannya. Segini Pak, metode apa yang digunakan Bapak untuk menyampaikan materi sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran? Kadang kan siswa kan ada yang kayak ngantuk, nggak semangat belajar gitu kan. Nah itu metode yang digunakan tuh apa sehingga minat belajar siswa tuh naik gitu Pak, mau belajar gitu? Kalau saya pakainya blended learning ya. Saya pakai blended ini kenapa? Karena kalau guru ngomong terus tuh nanti jadi masalah. Siswa bosen gitu kan. Blended learning itu kalau modelnya mau saja. Ada beberapa pakai program, bisa pakai project learning kalau misalkan itu P5 itu kan, atau kadang-kadang pakai problem based learning, tapi seringnya discovery learning ya. Blended learningnya itu saya pakai yang namanya dicampur yang namanya pembelajaran yang offline dan online ya. Jadi offline dan online ya. Saya punya website khusus ya, kalau dikatakan yang lain ada LMS gitu ya, di mana saya untuk belajar itu saya mancing stimulasinya itu atau stimulasinya perangsang itu dengan berikan suatu video-video yang merangsang mereka untuk tahu, untuk mencari daripada, di mana video itu mengandung
mengandung problem-problem yang mungkin nantinya akan dipecahkan dan dicari solusinya oleh siswa melalui internet. Alhamdulillah sekarang kan siswa sekarang sudah bisa pakai HP. Ya. Oleh karena itu program blended learning itu menjadikan siswa nanti nggak ngantuk karena mereka berkelana di mana-mana, hasilnya nanti diskusikan apakah mereka mencarinya itu benar atau tidak, diskusi dengan teman-temannya. Dari sana dikonfirmasi dengan presentasi depan teman-temannya dengan saya. Ya itu menjadikan mereka nggak ada yang ngantuk. Tapi kalau saya yang dominan, tidak sebagai fasilitator, itu nanti ngantuk walaupun pakai metode belajar discovery learning atau project based learning, ada yang ngantuk terdepan. Ya, pertama anak sudah seneng HP ya. Kedua kita arahkan HP-nya tuh ke mapel semua, ke mata pelajaran sehingga ada keseimbangan pemakaian HP yang biasanya untuk main game ya, tapi kita arahkan, kita biasakan untuk bagaimana digunakan untuk pembelajaran yang lebih bermanfaat. Dan itu salah satu metode agar mereka nggak ngantuk. Pak, mohon izin untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara Bapak untuk mengaitkan pembelajaran, terutama pembelajaran IPS? Iya, mengaitkan terutama pembelajaran IPS dengan kehidupan sehari-hari siswa di sekolah. Ya, memang di dalam awal-awal itu materi dan asesmennya atau LKPD-nya ya. LKPD lembaga kerja peserta tadi itu saya kaitkan langsung semua dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan konteks bukan cuma dengan kehidupan mereka di lingkungan mereka aja, tapi dengan kehidupan di kota Semarang, dengan kehidupan di negara kita juga. Jadi memang harus dikaitkan. Oleh karena itu di dalam LKPD itu untuk siswa normal ya, untuk siswa normal dalam kaitan itu menggunakan pembelajaran yang HOTS, yaitu high order thinking skill, di mana itu lebih banyak menganalisis, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk yang anak-anak yang inklusi itu juga harus dikaitkan juga, karena mereka nggak akan mudeng kalau nggak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contoh tema untuk tema misalkan keluarga kita ya, mengenal keluarga, lingkungan keluarga itu antara yang normal itu berkaitan dengan level C-nya C456 itu dengan analisis yang berkaitan dengan macam-macam sampai silsilah keluarganya, bagaimana membuatnya, bagaimana ada manfaatnya. Tapi beda dengan anak-anak yang levelnya misalkan kognitifnya adalah 60, mereka cukup mengenal orang tuanya siapa sih, fungsi mereka apa sih, tetap di sana. Jadi sama-sama sama-sama temanya tuh mengenal lingkungan keluarga. Nah, ada tema satu kan itu ya, mengenal lingkungan keluarga. Itu ada beberapa pertanyaan beda antara kelompok anak tertentu yang normal ke atas dengan kelompok anak yang inklusi. Jadi kita secara nggak langsung memang kita tetap harus belajar berdiferensiasi memang di situ. Jadi nanti di dalam belajar diferensiasi itu terutama untuk anak-anak yang inklusi yang 60 ke bawah itu memang itu hampir wajib dikaitkan dengan lingkungan mereka sehari-hari, kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau mereka nggak bisa baca, nggak bisa ngitung cepat gitu kan, ya lambat dalam hitung, ya kita pakai yang sederhana. Gimana mereka bisa melakukan transaksi yang sederhana, di bakso sekian itu, bakso dapatnya berapa, kalau bakso harga sekian, baksonya berapa, itu yang sehari-hari melakukan itu. Jangan kasih yang aneh-aneh di situ, tapi kalau yang anak-anak yang normal kita ajarkan konsep-konsep yang untuk berpendidikan tinggi. Kira-kira Mas. Lalu bagaimana cara Bapak melakukan umpan balik terhadap hasil asesmen siswa Bapak? Ya dari sana hasil asesmen itu anak-anak diminta melihat ya yang nanti kira-kira yang kurang itu apa, ya toh. Juga memberikan masukan-masukan ke kita itu kan, ke saya itu kan, anak-anak kita bareng-bareng karena memang di dalam pembelajaran itu kita sudah konsepnya beda dengan kira-kira 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu guru itu adalah betul-betul yang center itu kan. Kalau sekarang kita ngajaknya dialog ya, jadi kita mengedepankan dialog dengan siswa ya, dari materi itu mereka yang nggak mudeng apa ya, kira-kira mereka yang mau seperti apa, itu penting karena memang untuk belajar itu
konsepnya sebenarnya harusnya ya bisa menyenangkan itu ya, enjoy di sana itu. Nah, ini penting untuk mereka. Jadi umpan balik seperti itu untuk yang nilai kurang itu kita motivasi tidak masalah itu. Memang kemampuannya seperti itu, ya toh. Ya. Nah, cuman mereka kok nggak mau itu ada apa itu. Saya nggak mudeng tuh yang seperti ada apanya di situ. Banyak hal yang bisa dilakukan ya setelah kita diskusi, karena banyak anak yang kadang-kadang misalkan belajar sejarah itu aja ya, itu berkaitan dengan ngapalke. Ya, ngapalke nggak hafal-hafal, pasti nggak hafal-hafal. Tapi kalau misalkan ngerti benang merahnya, ngerti tentang feedbacknya, latar belakangnya itu seperti apa, ditumbuhkan rasa tertarik dulu di situ, sehingga saya sering dari situ, dari evaluasi itu kan, dari umpan balik yang ada itu dibuat untuk perbaikan dengan memberikan motivasi mereka, karena anak-anak itu kadang-kadang nggak ngerti cara belajar yang baik itu ya. Cara belajar sejarah itu beda dengan cara belajar geografi, menariknya itu beda ya, menariknya ekonomi juga beda dengan yang namanya geografi. Jadi kita kalau mengajarkan itu kalau mereka kesulitan geografi ya kita bagaimana geografi bisa menyenangkan, kita lihat alam-alam itu, ketarik-ketariknya di mana itu kita pengalaman kita ya, dan pengalaman dari guru geografi yang lain atau dari teman-teman yang lain tentang bahwa itu menarik itu. Karena memang dulu untuk bisa senang pelajaran itu ya butuh effort dan butuh pengalaman ya. Nah itu saya mungkin menularkan pengalaman di sini aja. Jadi di sini saya banyak menularkan pengalaman tentang belajarnya daripada materi. Kalau materi saya yakin mereka cari itu sudah kita latih, sudah mulai canggih. Tapi effort itu, usaha-usaha yang harus maksimal seperti apa, pengalaman bagaimana kita belajar yang maksimal seperti apa, itu penting bagi mereka. Sehingga umpan balik itu kita akan tindak lanjuti. Ya, itu kira-kira. Pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Yang dimaksud perubahan kondisi apa? Kayak kadang kan di sini kalau ada dulu kan seumpama ada bencana alam atau apa itu kan kita ada bikin RPP kadang Pak. Nah ternyata waktu mau menerapkan RPP tersebut ada perubahan kondisi, kayak seumpama di kelas ada sebelumnya ada yang ribut atau ada distrek bencana alam atau apa gitu Pak. Jadi kan ada perubahan kondisi. Ada yang ribut, ada bencana alam, gimana maksudnya? Seumpama kayak di kelas sebelumnya ada rame-rame keramaian apa, atau mungkin di sini lagi ada event apa. Materinya apa dulu materinya? Materi IPS. Materi IPS tentang apa? Tema apa? Temanya mengglobal. Masalahnya yang namanya kondisi itu beda-beda. Apakah kondisi lingkungan sosial, lingkungan kelas, atau kondisi daripada, kalau tadi kan lingkungan kelas ya, tadi materi terbiasa, atau kondisi yang memang ternyata terjadi perubahan lingkungan di luar yang berbeda, sehingga antara tema dengan kebijakan pemerintah itu jauh beda. Itu kan kita yang beda-beda. Itu cuma lingkungan kelas saja. Yang dari awalnya mestinya harusnya itu tenang, skenario tenang, ternyata skenario nggak tenang gitu kan. Ya kadang kan kelas kan nggak sesuai keinginan Pak. Kita udah bikin, kalau saya pribadi ya Pak, udah bikin RPP nya. Ternyata sampai kelas mau pembagian kelompok, kelasnya tuh ribut Pak, nggak mau dibagi atau kayak gitu maksudnya Pak. Ya, oleh karena itu pertama ya persiapan itu penting. Ya, oleh karena itu kan saya dari awal tuh kalau sebelum ngajar tuh membuat komitmen pribadi dengan siswa, diajak dialog. Ya, diajak dialog. Kalau sudah kita buat komitmen pribadi, maka kita ingatkan. Yang ribut itu kita ingatkan, ya, kita panggil, kita ajak dialog. Ini komitmen dan juga yang lain juga kita ingatkan. Kita punya komitmen bareng-bareng ya, apa yang kemarin ya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya sampai mereka siap untuk belajar. Jadi mengkondisikan itu menurut saya dimulai dari komitmen. Itu ilmu yang namanya disiplin positif ya. Jadi ada komitmen, maka kalau kita sudah komit maka ada konsekuensinya. Misalkan ya kita komit, komit
kita mengejar target nilai 90 atau menguasai ini gitu kan. Maka komitmennya apa? Ya belajar gitu loh. Belajarnya apa? Didrill lagi pakai yang namanya visinya itu ya. Misinya apa? Oh, belajar jam sekian. Kemudian asesmen sekian. Itu salah satunya contoh itu. Tapi kalau kaitannya dengan apa tuh? Dengan ya semacam gangguan dalam pembelajaran ya, misalnya ngobrol sendiri atau main game, yang kemudian dari main game itu terus rebutan apa, itu nanti kita kembalikan kepada komitmen awal. Jadi akar masalahnya apa, kita itu dulu. Walaupun itu nggak sesuai dengan apa, dengan RPP, tapi justru itulah pengalaman kita akan bertambah ya, tidak masalah itu, karena memang guru tuh kita tuh ngajar manusia, bukan ngajar mesin. Kalau mesin bisa tepat waktu, tapi kalau sana enggak. Oleh karena itu namanya ada adaptasi daripada kurikulum itu ada adaptasi loh, ya benar. Kurikulum ada adaptasi, namanya ada suplemen di dalam modul ajar. Itu artinya kan rencana bisa berbeda dengan yang ada, itu tidak masalah ya. Tapi kalau sudah siap materinya, karena apa, anak-anak siap belajar. Oleh karena itu kadang strateginya saya itu dalam awal-awal semester itu mungkin pertemuan 1, 2, 3 bahkan seminggu mungkin ya, itu lebih banyak ke komitmennya itu. Kita membangun komitmen sehingga mereka punya sikap siap belajar. Ini penting sekali bagi itu. Kita buat kelompok, mereka enjoy ya, karena dibuat kelompok pun kadang-kadang itu ada problem, nggak cocok dan seterusnya. Nah ini penting. Karena itu kita mikir nggak cocoknya apa, kita ajak dialog sehingga mereka juga mikir jadi, oh kalau saya itu mestinya gini. Kalau masuk akal kita tulis, kalau masuk akal kita arahkan kemana itu, sehingga mereka secara teori mereka nyaman untuk apa, dengan kelompoknya, nyaman dengan belajarnya, nyaman dengan apanya. Itu memang justru disitulah pendidikannya kita ada. Itu kita bentuk karakternya tuh di situ. Karakter apa? Bekerja sama. Kata apa? Kemandirian. Ya, nah, itu kelihatan di situ. Kalau mereka nggak mau kerja sama, nggak mau mandiri, nggak mau kreatif dengan cara mencari macam-macam, ya mereka cuma pasif. Itu problem yang harus diselesaikan dulu sebelum belajar. Karena dengan teknologi itu sebenarnya buku 1 semester tuh harusnya 2 bulan selesai. Kalau mereka siap belajar, ya kita drill langsung 2 bulan dan mereka dengan hasil yang bagus bisa kalau siap belajar. Tapi membuat mereka siap belajar, semangat belajar, senang belajar itu lebih sulit dari itu. Cuman memang saya juga heran itu di dalam RPP atau rancangan belajar selama ini di hal pendidikan itu kok nggak ada yang sampai persiapan itu. Jadi kalau saya itu ya modul ajar tuh tidak cuma modul per pertemuan ya, tapi adalah per semester tuh sekian pertemuan digunakan untuk membuat komitmen, sekian pertemuan untuk itu tuh penting. Jadi memang kurikulum tuh menurut saya perlu diubah, diadaptasi dengan kepentingan siswa, kebutuhan siswa. Karena kebetulan kita kurikulum yang merdeka ini kita juga menerima inklusi. Nah kalau inklusi yang ribut bagaimana? Ada kan? Ada, maka ada persiapan namanya adalah guru pendamping. Nah yang dimaksud catatan guru pendamping itu tidak mesti guru yang tahu inklusi, tapi bisa jadi orang tua anak-anak inklusi yang pada saat-saat tertentu tuh memang dia obatnya habis ya, kan dia ada obatnya habis, dia akhirnya membuat masalah gitu kan. Nah, buat masalah lah ini kan di dalam modul ajar nggak ada. Ya toh, kalau dimasukkan modul ajar ini lucu kan itu, nggak mesti kan ada, ini per kasuistis. Maka kalau menurut saya itu dalam perancangan modul ajar, perancangan yang 1 semester ini bagian persiapannya itu, bagian anak normal itu tentang kaitan waktunya. Nah, waktu sekian semester minggu pertama kita persiapan sampai begini risikonya, dan kemudian ada risiko yang ada dengan adanya inklusi ada inklusi yang apa dan apa, itu perlu perancangan 1 semester. Oleh karena kalau saya punya strategi memang, oleh karena itu 1 minggu pertama itu untuk materinya agak kurang tinggi, tapi justru itu yang saya fokuskan. Nanti pada saat mulai minggu bulan kedua lah kita mulai ngebut masalah itu. Jadi antara tarik ulur itu penting, ini cuman sharing pengalaman ya, bukannya
sesuai dengan kurikulum. Karena memang kurikulum Merdeka itu mengadopsi kebebasan untuk berkreasi. Ya. Jadi contoh ya materi mengenal keluarga pembangunan berkelanjutan. Itu misalkan saya berikan ke kelas 9 ya enggak apa-apa. Enggak masalah, gitu kan. Melihatnya itu adalah 3 tahun, bukan 1 tahun. Jadi kalau lihat dari kebutuhan lokal wisdom di sini adalah bahwa ini itu yang penting tuh ini dulu, itu boleh saja. Tapi sekedar tema, bukan kondisi belajar. Ada kondisi belajar menurut saya sangat penting, ya. Dan sekarang sudah sering ada program-program namanya sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu backgroundnya adalah disiplin positif. Kalau disiplin positif jalan, ya, maka sekolah ramah anak konsep itu akan bisa jalan dengan baik. Tanpa disiplin positif ngerti semua dihayati, nggak ada sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah lingkungan. Nah, yang ada artinya adiwiyata itu juga ada juga. Itu masih berkaitan juga dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif bisa menjadikan konsep sekolah ramah anak. Kalau kaitan dengan manusia, kalau kaitan dengan alam, namanya sekolah ramah lingkungan. Anak-anak dididik untuk seperti itu sebenarnya. Ya, sehingga komitmen itu penting bahwa kita tuh juga hidup ini tidak dengan cuma manusia, ya, tapi juga hidup dengan alam, ya. Dan mereka juga punya kelompok-kelompok bangsa-bangsa tertentu yang memang harus kita tahu itu loh. Nah, ini harapannya di IPA itu ya seperti itu harapannya, ya. Jadi kita mitigate tentang ilmu sosialnya, hubungan antar sesama manusia itu, tapi kemudian di sana mitigate-nya di IPA itu adalah hubungan dengan lingkungan alam. Itu penting salah satunya sehingga nanti ada konsep-konsep apapun itu disiplin positif jalan. Karakter itu terbentuk justru dari situ. Ya, karakter terbentuk situ. Tidak terlihat di dalam modul ajar. Ya, tidak terlihat itu. Ya. Yang terlihat di dalam modul ajar itu modul ajar P5. Karena dipakai elemen sub-elemen itu kelihatan, ya. Ya. Kalau kan di mana kurikulum ada P5 di mana dia mengacunya pada pembentukan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sana itu modul ajar baru kelihatan, tapi di modul ajar biasa itu karakter tidak kelihatan. Padahal sebenarnya kita sudah mulai bentuk karakter pada saat awal pembelajaran kita pakai model disiplin positif. Itu membuat karakter itu. Dan prosesnya jalan terus. Itu kira-kira yang bisa saya jawab.